Ya halo semuanya, welcome to Game Dev Talk, Introduction of Game Developing. Jadi ini merupakan presentasi yang saya buat tahun 2015, yaitu pengenalan tentang game developer pada Game Dev Talk di Bilo Makassar ya. Jadi dulu kita buat komunitas namanya Magadev, ini tiap minggu ada, bukan minggu sih, tiap 1 bulan sekali kita ada kegiatan yang Game Dev Talk. Jadi kayak ngobrol-ngobrol tentang game developing gitu, dan kebetulan ini merupakan materi pertama Game Dev Talk yang ada di Magadev. Oke, langsung saja about me ya, tentang saya. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa di Dipanegara Makassar. Nah itu namanya sekarang jadi UDP ya, Universitas Dipanegara Makassar. Dan saya membuat game itu sejak SMA. Sebenarnya dari SMP, tapi mulai aktifnya itu sejak SMA. Dan kemudian saya itu seorang Suikoden 2 fan. Saya membuat game karena terinspirasi oleh Suikoden 2. Jadi seperti itu tentang latar belakang saya. And what is video game? Jadi apa sih sebenarnya video game itu? Nah, secara iteratif sih sebenarnya perbedaannya video game itu kita bisa bandingkan dengan yang namanya software dan film. Jadi kalau kita lihat di sini, game, film, dan software itu merupakan punya pendekatan yang agak-agak mirip ya. Dan di sini video game dan software dan juga film itu perbedaannya tergantung dari interaktif mediumnya. Jadi di sini ada interaktif medium. Jadi di sini ya interaktif mediumnya. Nah, untuk film sendiri itu dia nol interaktif. Jadi saat kita menikmati sebuah film, kita tidak bisa berinteraksi dengan konten filmnya itu. Sedangkan untuk software sendiri adalah high interaktif, di mana kita akan berinteraksi secara real time dengan software tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, game itu berada di tengah-tengah antara film dan software. Jadi dia merupakan nol interaktif tapi high content. Sedangkan dia juga high interaktif dia. Jadi game itu berada di tengah-tengah antara film dan software, di mana kedua bagian ini akan digabungin ya, antara high content dan high interaktif, di mana kita dapat konten yang bagus, kita dapat disajikan sebuah hiburan yang bagus, dan juga kita bisa berinteraksi dengan hiburan tersebut secara langsung. Itulah sebenarnya konsep dari video game tersendiri. Jadi menyajikan hiburan dengan interaksi yang secara banyak ya, secara langsung. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa games dari all, artinya game itu mempunyai semua yang ada pada software dan juga yang ada pada film. Jadi yang pertama, otomatis dia mempunyai sebuah seni, bahwa game itu adalah sebuah karya seni. Jadi saat Anda membuat sebuah game, Anda membuat sebuah seni, Anda membuat sebuah seni. Terus juga games juga itu adalah sebuah sains yang teknologi. Jadi perkembangan game itu tidak lepas dari perkembangan sebuah teknologi pada masanya. Misalnya pada tahun 2015 waktu saya buat presentasi itu lagi boomnya game yang namanya Flappy Bird, dan perkembangan Android masih pada mulai hype-hypenya ya di situ ya. Jadi rata-rata game Android itu lagi berkembang pesat, meskipun belum sampai online games ya seperti sekarang. Pada tahun sekarang kita bisa lihat perkembangan teknologinya sudah high level nih, sudah meningkat, di mana game-game yang dulunya offline sekarang kita bisa berinteraksi langsung secara online. Jadi perkembangan game online zaman sekarang itu lebih tinggi daripada yang zaman dulu. Makanya itu game itu akan berinteraksi dengan science and technology ya, akan mengikut dia. Terus selanjutnya, games itu juga sebuah bisnis ya, kita bisa sebut sebuah bisnis. Karena kenapa? Seperti halnya film adalah sebuah bisnis. Selain dia sebuah seni, dia juga sebuah bisnis. Nah, game juga seperti itu. Jadi game itu juga mempunyai bisnisnya tersendiri. Jadi kita bisa mengatakan bahwa games itu got it all, dapat semua lah ya, antara science dan juga bisnisnya dan juga seninya. Nah, pertanyaannya, ini yang sering banget nih kalau kita di Magadev dulu ya, kamu mau bikin game nggak? Nah itu pertanyaannya, kamu mau bikin game nggak? Pasti semuanya kalau masuk di Magadev atau di komunitas game developer gitu, pasti mereka akan pengen ya buat game ya. Kamu pengen buat game nggak? Pertanyaannya,
kalau kamu mau buat game, kita akan mulai how to start. Kalau tidak ya udah stop video ini sampai di sini aja ya. Kalau kalian nggak mau. Tapi untuk yang mau, ya kita akan mulai dengan penjelasan how to start. Bagaimana membuat game. Sebenarnya untuk membuat game tersendiri itu tidak ada patokan yang pastinya ya. Tidak ada patokan yang pastinya. Tapi ini merupakan yang sering banget kita lakuin di Magadev dulu. Waktu tahun 2000, Magadev terbentuk 2014, itu kita berjalan 1 tahun di 2015. Jadi kita sharing ilmunya di sini ya. Nah, yang pertama itu adalah buat konsepnya dulu. Sebelum Anda membuat game, otomatis Anda butuh sebuah konsep. Dimana konsepnya ini kita bisa, kalau kita kerja sendiri itu konsepnya kita bisa tuangin di dalam sebuah, mungkin kalian coret-coret di sebuah buku ya. Kalian mungkin bisa coret-coret di sebuah buku atau enggak. Kalian bisa tulis-tulis aja di Word atau di mana ya. Nah, maaf, saya hapus dulu. Jadi intinya pertamanya adalah kalian harus butuh konsep dari sebuah game tersebut. Nah itu biasanya kalau kita kerja sendiri biasanya tanpa konsep juga oke sih terkadang sih. Tapi kalau kita kerja dalam tim itu biasanya konsep itu perlu ditulisin ya. Makanya ada istilahnya namanya game design dokumen atau GDD. Nah, saat sudah jadi konsepnya, kita buat create desainnya nih, membuat desainnya. Nah itu desainnya ini akan kita akan coba buat bagaimana sih bentuknya gamenya nanti, bagaimana sih aset-asetnya nanti. Jadi cerita create design ini adalah bagaimana kita mendesainnya ya, membuat desainnya. Terus selanjutnya adalah build prototype. Ketika desainnya sudah ada, biasanya kita akan membuat prototype-nya dulu. Nah ini biasanya berlangsung bersamaan nih antara create design dan juga build prototype. Biasanya create design ini dikerjakan oleh seorang artis ya, sedangkan build prototype itu dikerjakan oleh programmernya. Tapi kalau Anda seorang solo developer ya, atau buat game yang solo sendirian, Anda bisa lakuin keduanya bersamaan, bisa juga terpisah, terserah. Biasanya kita buat prototype dulu nih untuk mencoba apakah konsep Anda sudah benar atau enggak. Jadi biasanya kita buat konsepnya dulu, sudah benar atau enggak nih. Kalau misalnya konsepnya sudah benar, nah, sesuai dengan prototype-nya, baru kita akan complete the game ya. Kita akan menyelesaikan game, kita akan finishing istilahnya. Nah, langkah terakhir jangan dilupain ya. Ini langkah paling penting nih dari semua proses yang ada di sini. Ini namanya technical work ya, technical work. Tapi ada satu nih yang paling penting yang namanya share and distribute. Jadi bagaimana Anda menyebarkan atau memasarkan lah ya, memasarkan game kalian ketika sudah jadi. Jadi ini banyak banget anak-anak Magadev ya. Anak-anak Magadev itu rata-rata bagian sininya bagus banget nih. Bukan cuma Magadev sih, anak-anak di game developer Indonesia rata-rata zaman-zaman dulu ya, waktu zaman saya ini mereka kuat banget nih di sini 1, 2, 3, 4. Tapi pas udah bagian masuk share and distribution itu mulai kacau. Karena kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan untuk sharing gitu loh, nggak punya kemampuan untuk memasarkan pada zaman itu. Tapi mungkin untuk zaman sekarang udah enak banget ya untuk sharing and distributing. Meskipun begitu, sharing and distributing ini merupakan sebuah kegiatan yang agak gimana ya, banyak mungkin orang kurang kuat di sini, karena pada dasarnya pekerja yang di sini itu adalah merupakan pekerja ini dia sebenarnya hackernya gitu ya, yang kerja bagian teknikal banget ya. Dan bagian sini tuh kurang begitu teknikal, tapi mereka butuh kemampuan untuk memasarkan itu, punya communication skill atau mungkin social media skill ya yang baik pada share and distributing. Jadi ini merupakan langkah paling susah ya bagian sini ya, karena kita tidak bisa bilang bahwa sebuah game itu bagus atau jelek ya hanya karena konsepnya jelek, enggak. Tapi bagaimana cara pasarin aja sebenarnya. Jadi yang paling penting sebenarnya saat game sudah jadi itu bagian sini. Kalau kita berbicara masalah buat game ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, untuk buat game kita butuh namanya game engine. Nah, game engine ini menyediakan kamu tools membuat game ya, untuk membuat game dengan cara yang sederhana tanpa coding dari nol lah. Nah ini dia ada beberapa ya,
ada Game Maker, ada Unreal, Focus 2D, Game Maker, dan juga Unity. Nah ini juga paling banyak dipakai di Unity nih pada zaman sekarang ya. Jadi sebenarnya game engine itu tak terbatas banget. Kamu mau pakai game engine apa aja terserah. Kamu mau pakai murni native Android juga nggak masalah, terserah. Jadi game engine itu nggak terbatas, tapi tergantung dari kemampuan kalian tadi ya, membuat ini ya, kelima dasar ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut your jobs ya. Ini bagian dalam timnya karena di Magaden itu kita bagi-bagi nih, peta-petain nih. Saya skillnya di sini, saya skillnya di sini. Jadi gak ada tuh yang solo ya. Ada sih yang solo developer, cuman kita kebanyakan meta-metain. Nah, ada 4 orang nih. Ada 4 orang di sini. Ada untuk ini Stack Dude ya, artinya dia game designer ya. GD dia game designer. Jadi dia kayak pembuat peta konsep lah, peta konsepnya. Terus ada Music Dude, ini komposer ya untuk buat musik. Selanjutnya adalah programmernya yang ini, dan juga seorang artis ya, atau pembuat art. Nah ini peta-petanya biasanya kita buat di Magaden. Meskipun nggak terbatas pada bidang ini aja sih, ada banyak yang kompleks ya. Kita berbicara masalah game, jadi game itu kompleks, jadi kerjaan juga kita akan bagi-bagi. Misalnya bisa jadi seorang GD ya, GD juga merambah jadi musik director juga bisa, atau musik komposer juga bisa. Tergantung dari skala dari sebuah game, jobnya bisa makin berkembang. Tapi yang paling penting kalau dalam membuat game, saya sarankan sih kalian bisa bertiga atau berdua aja sudah cukup. Kenapa bertiga atau berdua? Sebenarnya berdua kurang oke ya. Paling bagus bertiga lah. Kenapa bertiga? Yang pertama nih, kalau misalnya kita buat peta konsep atau kita lagi diskusi, harus ada satu orang yang menengahin. Kalau misalnya yang misalnya A, B, C ya, si A punya ide, si B juga punya ide, nah si C menengahin nih, biasanya seperti itu. Kalau bertiga, kalau berdua bisa pecah ya, biasanya kayak gitu ya. Nah, terus juga kenapa bertiga? Supaya pembagiannya lebih enak nih. Kalau bertiga nih, misalnya satu orang yang codingnya, nah misalnya yang satunya lagi artnya, nah yang ketiga mungkin bisa merambah nih, sekaligus musik sekaligus GD nih, game designer. Jadi kalian bisa pilih-pilih ya. Meskipun nggak terbatas, bisa jadi juga kalian semua jago coding semua, atau misalnya jago gambar semua juga nggak masalah gitu bikin game. Karena sekarang aset-aset sudah banyak tersedia ya, jadi nggak susah lagi untuk membuat game sekarang. Oke, kita bicara masalah bisnis, industri. What about the industries? Bagaimana industri game saat ini? Pada tahun 2015 kemarin ya, kita bisa tahu bahwa pada tahun 2015 kemarin itu industri game lagi naik-naiknya. Jadi sebenarnya naiknya pada tahun 2012 sudah naik. Itu di Bandung, Jakarta udah banyak tuh. Bandung, Jakarta tahun 2012 udah banyak banget. Sebenarnya mulai dari 2010, malahan ya 2010, tapi udah mulai puncak-puncak tuh 2013, 2014. Di 2014 itu mulai banyak komunitas membuat game tahun 2013-2014. Nah, di situ kita banyak tuh mulai dari RMID, komunitas dulu ya, RMID, terus ada Unity Indonesia, banyak banget. Terus juga Game David, mungkin ada veteran-veteran pembuat game developer dulu ya, di Game David itu banyak banget tuh. Nah industrinya sebenarnya kalau dilihat dari zaman dulu sih kurang meyakinkan ya. Tapi sejauh ini kalau kita berbicara untuk games AAA atau games yang sudah gede kayak game Dev Auto ya, GTA, Grand Theft Auto, itu game AAA itu dia bisa dapat 500 miliar dalam weekly revenue-nya doang. Sedangkan kalau dia film itu dia cuma 239.
sebenarnya ini nggak terbatas sih sebenarnya sih antara games versus movies sih. Sebenarnya ini nggak terlalu relevan lagi lah. Meskipun begitu kita bisa mengatakan bahwa game sebenarnya sih sekarang perkembangan industrinya sekarang lagi besar banget. Kita bisa lihat lah di Indonesia sendiri, kalian pasti akan melihat berbagai macam game-game keluaran lokal yang keren banget. Contoh kayak Dread Out, terus banyak banget ya. Ada juga Pulang Insanity, terus ada juga game-game yang baru-baru ya, yang dari game developer indie developer ya, meskipun nggak dari corporation gede. Itu banyak banget game-game bagus di Indonesia lokal, dan industrinya pun akan berkembang semakin lama semakin tinggi. Jadi kalau kalian pengen masuk di game developer itu jangan pernah takut, karena kenapa? Kalian bisa lihat di sini banyak banget peluangnya. Nah, kalau di Makassar sendiri tahun 2015 kemarin itu kita punya ada 5 studio. 4 di sini ya. 4. Oke, sebenarnya banyak sih sebenarnya sih. Cuma yang saya cantumin di sini sebenarnya cuma 5 doang ya. Ini teman-teman saya semua nih, ada Xgov Studio ya. Kayaknya dia udah nggak aktif deh. Terus ada Minigo Studio juga. Ini nggak tahu masih aktif atau enggak. Nah, terus ada Chaser Studio juga. Ini Chaser kayaknya udah nggak ada ya. Dia pecah gitu. Dia pecah, ada ke Hanami, ada yang buat sendiri juga yang beda. Terus juga Highlight ini saya buat sama Yono ya. Yang ketua komunitas Magadev sekarang ya, Yono ya. Ini saya berdua sama Yono pertama, terus panggil Udang, terus ada Ray juga. Tuh berempat. Pokoknya seru lah di sini Highlight ya. Masih ada sih Highlight kayaknya, masih ada. Oke, untuk suportifnya ya, sebenarnya game developer di Makassar kenapa bisa banyak studio yang lahir itu karena kita punya komunitasnya namanya Magadev ya, Game Developer. Jadi sebenarnya kita bisa lebih berkembang itu karena sebuah komunitas ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman nih pengen belajar untuk buat game, pengen kenal-kenalan sama pembuat game, pengen juga ikut nimbrung di game developer, jangan ragu untuk cari komunitas di sekitar kamu ya. Cari komunitas game developer di sekitar kamu, kenalan, temenan, nongkrong bareng, dan ya curi-curi ilmu lah dikit-dikit ya. Oke, that's all. Thank you. And what is question? Apapun pertanyaan Anda silahkan tuliskan di bawah di kolom komentar, dan that's all for me. I'm signing out. Terima kasih. Assalamualaikum.